Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi, NPM 20170510060 dari kelas C, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan arsitektur dan organisasi CPU Logisim 8 bit sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama adalah struktur dan fungsi CPU. Ini adalah tampilan dari Logisim 8 bit CPU. Ada perangkat, CPU, dan komponen-komponen dari CPU. Yang pertama adalah kontrol unit. Unit yang mengontrol arus informasi antara memori, ALU, dan berbagai komponen lain dalam sebuah komputer. Kemudian ada program counter yang menyimpan alamat instruksi yang akan diikuti berikutnya. Kemudian ada decoder yang menerjemahkan data. Kemudian ada instructions, memberikan set instruksi yang dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada register yang menyimpan memori sementara. Kemudian ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang melakukan operasi hitungan aritmetika dan logika. Kemudian ada control bus yang mengontrol sinkronisasi antara perangkat dan CPU. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, perangkat yang membaca data permanen tanpa harus dialiri listrik. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, perangkat yang menulis data bersifat sementara dan harus dialiri listrik. Kemudian ada DIX, perangkat yang membaca data. Kemudian ada video TTY digunakan untuk menampilkan output ASCII. Kemudian ada video LED yang memberikan output dari matriks CPU. Lalu yang terakhir ada keyboard, yaitu perangkat input. Ini adalah beberapa set instruksi. Di antaranya yang pertama adalah add, sub, and, or, not, nor atau not or. Kemudian ada XOR atau exclusive or. Ada store, load, move, dan yang terakhir ada input output. Penyajian data. Data dari CPU akan disajikan dalam bentuk heksadesimal, kemudian akan ditampilkan oleh LED control. Teknik pengalamatan. Teknik pengalamatan yang digunakan adalah pengalamatan langsung atau direct addressing, yang mana data ditransfer dari memori yang satu ke memori yang lain. Selain itu, operan atau data akan dipindahkan juga langsung ke dalam perintahnya. Selanjutnya saya akan menampilkan set instruksi dari Logisim 8 bit CPU di Excel saya. Ini adalah beberapa dari set instruksi Logisim 8 bit CPU. Yang pertama ada CLR atau clear RAM, yaitu membersihkan RAM. Kemudian ada move A, X, yaitu operasi yang memindahkan X ke register A. Kemudian di sini ada yang saya arahkan dengan kursor saya adalah bagian yang memindahkan data dari memori satu ke memori lainnya. Misalnya mau memindahkan A ke B, maka kita dapat menggunakan move buka siku RAM B, buka siku RAM A, yang artinya memindahkan data dari alamat A ke B, RAM to RAM. Selanjutnya pindah ke slide kembali. Di sini ada pengorganisasian memori, yaitu memori pada CPU ini diorganisir menggunakan ROM, DIX, dan RAM. Media tersebut menggunakan tipe alamat 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Bus system bekerja sebagai penghubung antara komponen yang ada di dalam CPU dengan cara mengalirkan atau mengirim data dari memori untuk ditampilkan LED dan juga untuk diproses CPU. Yang pertama ada RAM, yang kedua ada ROM, yang ketiga ada LED, yang keempat CPU, dan yang kelima input-output keyboard. Input-output. Input berasal dari keyboard dan juga memori, yang mana input keyboard berupa masukan dari user atau pengguna, sedangkan input dari memori, khususnya DIX, berupa data yang akan diolah maupun ditampilkan. Sistem operasi digunakan untuk mengelola data serta melakukan manajemen terhadap memori dan mengatur jalannya operasi seperti aritmetika dan logika yang dilakukan oleh CPU. Selanjutnya saya akan menampilkan Logisim 8 bit CPU. Ini adalah tampilan dari Logisim 8 bit CPU. Di sini ada bagian-bagiannya, ada ROM, RAM, CPU, DIX, dan keyboard, dan ada beberapa button yang terdapat button reset, start, stop, dan button clear. Button reset berfungsi untuk mereset CPU, button start to stop berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan CPU, dan button clear berfungsi untuk menghapus input keyboard. Baiklah, kita mulai saja cara kerjanya. Yang pertama, kita ke menu simulate, kita hidupkan tick enabled. Kemudian kita ke menu simulate lagi, lalu kita pilih tick frekuensinya yang paling besar, yaitu 4,1 kHz. Setelah itu kita klik button start stop ini, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Untuk cara kerja sendiri, jadi data yang diberikan akan masuk ke CPU, yang kemudian dikirim ke RAM. Setelah itu RAM mengirim kembali ke CPU dan dikirim ke ROM.
Setelah dibaca ROM, dikirimkan kembali ke CPU yang kemudian dikembalikan kepada disk. Disk akan menuliskan datanya, lalu dikirim ke LED control. Ini adalah LED controlnya. LED control akan mengeluarkan data matriks kemudian dikirim ke video LED. Ini adalah kotak putih, ini adalah video LED, yang mana LED akan mengeluarkan data berupa bitmap. Lalu di bawahnya terdapat video TTY yang kotak abu-abu atau hitam ini, yang mana menampilkan output berupa ASCII. Dapat lihat di sini terdapat list-list perintah yang bisa user pilih kemudian dijalankan atau dieksekusi. Misalnya saya inputkan 5 di keyboard. Maka seperti yang saya bilang tadi, CPU ke RAM, RAM ke CPU, lalu ke ROM. Lalu akan menampilkan gambar sebagai berikut. Di sini kita bisa mereset untuk kembali seperti semula atau kembali ke awal dengan menggunakan button reset. Namun sebelumnya kita tunggu sampai selesai terlebih dahulu menampilkan outputnya. Selesai, mari kita coba klik tombol reset. Maka dia akan mereset seperti semula. Logisim 8 bit CPU. Mungkin sekian penjelasan saya terkait Logisim 8 bit CPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.